Yohanes pasal 17 ayat 22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayatinya. Haleluya. Salam Pamuji Rahayu. Secara kodrati, esensi dari kelahiran seorang bayi adalah bebas dari belenggu, bebas dari keterbatasan lingkungan. Ia memiliki area hidup lebih luas. Oleh karenanya, kelahiran seorang bayi hampir seluruhnya dirayakan dalam suasana bahagia. Namun sayang, seringkali orang tua, baik itu ayah, ibu, kakek, nenek, tanpa sadar menaruh beban terlalu berat pada anak mereka. Sambil menggendong bayinya, ia kerap kali berkata, "Jadi anak yang membanggakan orang tua ya, Nduk?" Atau, "Jadi anak yang berbakti bagi bangsa dan negara ya, Le?" Dan seterusnya. Tidak ada yang salah dari harapan orang tua demi anaknya itu. Tetapi anak sekecil itu kok sudah diberi beban ya? Sudah diberi belenggu. Jadi anak yang membanggakan orang tua. Jadi anak yang berbakti bagi bangsa dan negara pula. Saudara yang terkasih, acap kali tanpa sadar perkataan kita justru membelenggu anak kita. Demikian juga membelenggu orang lain sesama kita. Maka tidak mengherankan jika hidup manusia terbebas dari belenggu untuk masuk pada belenggu yang lebih besar. Merepotkan, bukan? Dalam situasi itu, Tuhan Yesus menawarkan solusi, yaitu kesatuan hati. Kesatuan hati bersama dengan Kristus, demikian juga kesatuan hati bersama dengan sesama. Mengapa demikian? Ya karena seharusnya hidup itu dalam kesatuan. Bukan seperti orang tua yang menaruh harap sepihak pada anaknya. Membanggakan orang tua, anak sekecil itu. Harusnya kan bersama-sama. Anak membanggakan orang tua juga membanggakan anak. Maka keduanya harus dalam kesatuan. Mari perhatikan lebih dalam. Dalam doanya yang panjang itu, Tuhan Yesus mengendaki suatu kesatuan hati para umat yang percaya kepadanya. Saya mencatat ada dua hal penting yang perlu kita gumuli bersama. Bagian yang pertama adalah aku berdoa untuk mereka. Jika kita perhatikan teks ini dari awal, kita akan menemukan bahwa doa Yesus itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua umat. Doanya itu dipusatkan pada kasih dan kesatuan.
Ia menghendaki semua orang percaya padanya, semua manusia sungguh bergantung kepadanya, semua orang pada semua masa, masa lalu, masa sekarang, maupun masa depan. Mari berefleksi. Tuhan Yesus berdoa tidak untuk dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Kapan terakhir kita berdoa tidak hanya untuk diri kita sendiri, bahkan berdoa khusus untuk orang lain? Mari berefleksi, saudaraku. Bagian yang kedua, kesatuan hati, bukan kesatuan organisasi. Yang Tuhan mau adalah kesatuan jiwa, hati, dan roh. Itulah yang dimaksud dengan kesatuan hati. Ia memanggil setiap umat untuk ambil bagian dalam kesatuan yang saling mengasihi, saling menghormati, dan juga saling melayani, serta terjalin persahabatan dan persaudaraan di antara mereka sebagai milik Kristus. Mari kembali berefleksi. Kadangkala gereja hanya mementingkan kesatuan organisasi. SOP-nya jelas, job deskripsinya jelas. Namun sayang, ketika hati tidak bersatu, tugasnya mungkin terlaksana, tapi hatinya ada yang dongkol. Saudara yang terkasih, baik memiliki kesatuan organisasi, namun jangan tinggalkan kesatuan hati. Lebih dalam lagi, kesatuan hati berarti juga saling merasakan secara sadar dalam satu ruang yang sama. Segala sesuatu ditanggung bersama, sehingga tidak ada lagi prasangka, saling menuduh, berseteru, berkelahi, cekcok, curiga dengan yang lain. Mestinya tidak ada jurang peperangan yang destruktif. Maka mestinya ketika menggendong anak, kita tak lagi menaruh beban harapan yang justru menjadi belenggu dan beban. Kita bisa berkata, "Le, kehadiranmu akan menjadikan kami orang tua yang membanggakan bagimu." Atau, "Duk, akan kami pastikan kamu aman dalam kebersamaan keluarga." Dan seterusnya. Perhatikan saudaraku, kesatuan adalah kuncinya. Segala sesuatu dikerjakan secara sadar dalam ruang yang sama. Bahkan kalaupun ada beban-beban yang sama. Bukan kemudian aku gak usah berbeban, kamu aja. Tidak. Kesatuan hati dalam Kristus membebaskan setiap belenggu, digantikan dengan kebebasan yang menenteramkan. Mari kita berada dalam kesatuan hati. Amin. Salam Kawilujengan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, satukanlah hati kami dalam kasih-Mu. Jauhkan kami dari perpecahan dan tanamkan semangat saling mengasihi. Biar kami menjadi satu tubuh, satu iman, satu tujuan di dalam Engkau. Dalam setiap langkah, tuntun kami agar selalu hidup dalam damai dan persaudaraan. Amin.
satu dalam kasih-Mu, bersatu dalam iman yang teguh. Walau berbeda, kita bersatu dalam Kristus, sumber hidup baru. Kesatuan hati dalam Kristus Tuhan, satu jiwa, satu kasih yang kekal, bersama melangkah dalam terang-Mu. Kita kuat dalam kasih yang satu. Tak ada yang terpisah oleh dunia, karena kasih-Mu menyatukan kita. Dalam doa dan pujian yang sama, kita bersatu memuliakan nama. Dan dalam damai, Kristus memimpin kita selalu. Satu tubuh, satu roh, satu suara, bersatu dalam kasih yang sejati. Kita kuat